Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 atas nama Nur Aisyah, Astuti, Suryani, Kaila Asisa, Rizky Ananda, dan Aswa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Salah satu sebab globalisasi adalah kecenderungan segala sesuatunya berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Selanjutnya, dampak positif globalisasi. Yang pertama, perubahan tata nilai sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Globalisasi juga mendukung meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat bisa menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, penguatan supremasi hukum dan penguatan HAM. Nah, globalisasi dapat mendukung kehidupan bangsa Indonesia melalui penguatan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kelima, adaptasi etos kerja dan kemandirian. Globalisasi bidang sosial budaya dapat mendukung adaptasi peningkatan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain-lain. Keenam, perluasan peluang pasar perdagangan luar negeri. Liberalisasi perdagangan barang jasa layanan dan komoditas lain melalui globalisasi di bidang ekonomi, sektor perdagangan memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing di pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Terakhir, operasi produksi perusahaan asing di Indonesia. Globalisasi bidang ekonomi sektor produksi menyebabkan munculnya kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produk perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Di satu sisi, dampak globalisasi ini membuka lapangan kerja bagi penduduk. Adapun dampak negatif globalisasi, yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat di tengah globalisasi membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Ketersediaan ini dapat memicu masyarakat tertarik mengonsumsi barang dengan banyaknya pilihan. Kedua, sikap individualistik. Kemudahan yang ditawarkan teknologi di satu sisi dapat membuat orang merasa tidak lagi butuh orang lain dalam beraktivitas dan lupa bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sikap ini beresiko mengurangi semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ketiga, kesenjangan sosial. Arus globalisasi yang hanya diikuti oleh sebagian kecil individu di lingkungan masyarakat di satu sisi memperdalam jurang pemisah dan kesenjangan sosial jika tidak dijembatani sikap dan kepedulian sosial. Keempat, kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Globalisasi di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan berisiko mengurangi peran masyarakat dalam menjaga keamanan
kedaulatan dan ketertiban negara. Sebab peran tersebut dipertebal sebagai tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang kelima, perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global dalam mengadaptasi pragmatisme, hedonisme, sikap primitif, dan konsumerisme. Ada beberapa contoh globalisasi. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Yang kedua, dalam bidang sosial dan budaya. Yang ketiga, dalam bidang politik. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan pertukaran pelajar.